wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik, sehat, dan berbahagia, serta senantiasa dalam lindungan Tuhan, dimanapun teman-teman sedang berada. Pada minggu yang lalu, saya telah meminta teman-teman untuk membaca beberapa materi, kemudian teman-teman sudah menjawab pertanyaan mengenai fungsi bahasa Indonesia. Untuk minggu ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berbincang mengenai ragam dan laras bahasa. Barangkali teman-teman setiap saat sudah melakukannya, walaupun kadang tidak menyadari. Jadi, kadang-kadang teman-teman menggunakan ragam bahasa yang berbeda dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Namun, ketika teman-teman harus presentasi, teman-teman menggunakan ragam bahasa yang lain, yakni ragam bahasa lisan. Ragam bahasa ini berhubungan dengan pemakaiannya di masyarakat. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan topik-topik tertentu yang sedang dibicarakan, kemudian hubungan antara penutur dan mitra tutur, serta media yang digunakan ketika berkomunikasi. Walaupun itu semua terjadi sangat cepat dan barangkali tidak sempat disadari oleh teman-teman gitu ya. Yang jelas ternyata teman-teman itu menyesuaikan dengan siapa teman-teman sedang berbicara, kemudian apa yang sedang teman-teman bicarakan, dan bagaimana media yang teman-teman gunakan. Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ragam dan yang kedua adalah laras. Apa itu ragam dan apa itu laras? Ragam berhubungan dengan pemakaiannya di masyarakat. Kemudian penggunaan bahasa-bahasa disesuaikan dengan topik-topik tertentu yang sedang dibicarakan, kemudian hubungan antara penutur dan mitra tutur, serta media yang digunakan ketika berkomunikasi. Sementara laras ini berkaitan dengan kesesuaian antara bahasa dengan pemakaiannya. Seseorang dapat menggunakan bahasa sesuai dengan keperluannya. Kalau di ragam itu lebih pada bagaimana sebuah tuturan disampaikan dengan cara yang berbeda, dan itu biasanya berupa keseluruhan kalimat gitu. Sementara kalau di laras bahasa itu lebih berkaitan dengan kosakata apa yang digunakan dalam sebuah wacana atau dalam sebuah perbincangan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ragam bahasa. Ragam bahasa ini memiliki dua macam. Yang pertama ragam lisan dan ragam tulis. Ini berdasarkan medianya ya. Jadi kalau dilihat dari medianya itu ada lisan dan ada tulis. Ragam bahasa lisan terwujud melalui tuturan yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Ragam lisan ini dibantu oleh unsur-unsur paralinguistik seperti titik nada, tempo, tekanan, kontur, gerak tangan, anggukan kepala, kemudian ekspresi mata dan ekspresi fisik yang lain. Jadi unsur-unsur paralinguistik itu maksudnya adalah unsur-unsur di luar bahasa, di luar kalimat yang tertulis atau terucapkan, akan tetapi bisa berkaitan dengan makna yang disampaikan, misalnya nada, kemudian tempo dan tekanan, atau mungkin kontur. Ketika nada sebuah kalimat diucapkan dengan berbeda, misalnya yang satu nadanya nada normal, kemudian yang satu kok nadanya nada tinggi, berarti akan ada perbedaan makna di sana. Kemudian yang kedua adalah ragam tulis, terwujud melalui tulisan. Kalau di ragam lisan kita dibantu oleh unsur-unsur paralinguistik, kalau di ragam tulis, pembaca akan dibantu oleh tanda baca. Kemudian tadi ragam lisan itu terbagi atas ragam lisan formal dan non-formal. Sebenarnya pembagian ini juga berlaku bagi ragam tulis. Jadi ragam tulis juga ada ragam tulis formal dan non-formal. Untuk ragam lisan formal, ciri-ciri yang pertama, pelafalan tidak menampakkan unsur kedaerahan. Jadi ketika dalam sebuah situasi yang formal, pelafalan tersebut mestinya menghilangkan unsur kedaerahan. Kalau di Jawa yang paling
Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta gitu, sekitar-sekitar. Biasanya yang sering muncul adalah pengucapan M yang mendahului morfem B. Jadi kalau misalkan teman-teman kadang bercerita dengan teman-teman yang lain, kemudian muncul kata-kata Bantul, sementara di sisi waktu yang lain bisa muncul kata Bantul. Nah, munculnya unsur M, Bantul, itu merupakan unsur kedaerahan. Nah, dalam ragam lisan ini, dalam ragam lisan yang formal, seharusnya atau sebaiknya itu tidak menampakkan unsur kedaerahan. Jadi, ketika kita berbicara secara formal, orang lain, lawan bicara kita tidak akan tahu dari mana daerah kita berasal. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kata sapaan atau kata ganti. Kata sapaan dalam ragam lisan yang formal cenderung menggunakan sapaan-sapaan yang formal. Misalnya Bapak, Ibu, Saudara, Anda, saya, dan kamu. Kemudian penggunaan afiksasi. Afiksasi ini imbuhan ya. Prefiks awalan, kemudian sufiks akhiran, dan simulfiks cenderung lengkap. Misalnya di ragam lisan yang formal itu kita mengenal imbuhan me gitu, misalnya membawa. Kalau di percakapan biasa kita menggunakan kata bawa, kalau dalam ragam lisan formal, dalam situasi yang formal, kita akan cenderung menggunakan afiksasi yang lengkap. Jadi kalau misalkan imbuhannya ada awalan dan akhiran, ya awalan dan akhirannya itu tetap diucapkan. Kemudian yang keempat, penggunaan unsur fatik. Kalau di ragam lisan formal itu tidak menggunakan unsur-unsur persuasif, artinya cenderung kaku, datar gitu, tidak menggunakan unsur-unsur yang menyatakan perasaan. Kemudian ragam lisan non formal, yang pertama menampakkan unsur kedaerahan, termasuk tadi ya ada unsur M, Bantul misalkan, atau Borobudur gitu. Kemudian di pelafalan yang lain itu untuk daerah-daerah tertentu, kalau di Bali itu ada T-nya itu kan tempat gitu misalnya. Jadi kalau dalam ragam lisan non formal unsur-unsur daerah itu bisa muncul. Kemudian bisa muncul pula bahasa-bahasa daerah yang masuk ke dalam sebuah wacana yang disampaikan. Jadi tidak melulu menggunakan bahasa Indonesia yang baku, akan tetapi bisa juga muncul beberapa kata yang merupakan kosakata daerah, kosakata berbahasa daerah. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kata sapaan atau kata ganti. Penggunaan kata sapaan atau kata ganti dalam ragam lisan non formal ini bisa berupa lo, gue, ente, ane gitu. Atau sapaan-sapaan yang lain di dalam percakapan. Kemudian penggunaan afiksasi. Kalau di ragam formal itu afiksasi cenderung lengkap, sementara dalam ragam non formal afiksasi tidak lengkap. Jadi kalau misalkan membawa, kata membawa itu hanya diucapkan sebagai bawa. Kemudian penggunaan unsur fatik, menggunakan unsur-unsur persuasif. Kalau tadi di ragam formal itu tidak menggunakan unsur persuasif, kalau dalam ragam non formal kita menggunakan unsur persuasif. Misalnya sih, deh, kamu kenapa sih? Kamu gitu deh, misalnya seperti itu. Jadi ada kata deh, sih, ops, kok gitu, yoi, atau kata-kata yang lain, misalnya kui gitu ya, untuk menggantikan kata yuk. Itu tadi yang kita bicarakan merupakan ragam lisan ya, lebih kepada lisan. Kalau di ragam tulis kita memiliki diksi berkaitan dengan pilihan kata. Kalau dalam ragam tulis formal, kosakata yang digunakan adalah kosakata baku, sementara dalam ragam tulis non formal kosakata yang digunakan adalah kosakata yang tidak baku. Kemudian ejaan. Nah, dalam ragam tulisan yang formal, ejaan-ejaan yang digunakan merupakan ejaan yang baku gitu. Begitu juga dengan fungtor kalimat. Penggunaan SPOK dalam kalimat itu semua muncul. Minimal SP ya. Kalau di dalam sebuah unsur paling kecil dalam bentuk kalimat adalah S dan P gitu. Jadi biasanya itu selalu ada, sementara
dalam ragam tulis yang tidak formal, bisa jadi ada salah satu fungtor yang tidak muncul. Kemudian yang keempat adalah kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan hubungan antar kalimat dalam wacana, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu. Sementara koherensi merupakan pertalian antar kata atau kalimat dalam teks. Kalau di kohesi itu secara gramatis dan secara leksikal, gramatikal itu lebih pada yang tertulis yang nampak, sementara leksikal itu berkaitan dengan makna. Kalau koherensi itu bagaimana antar kata itu bisa saling berkaitan. Baik, ini untuk penguatan yang diksi tadi ya. Kosakata yang digunakan adalah kosakata baku. Kesalahan penulisan kosakata kadang dipengaruhi oleh ragam lisan. Karena hampir setiap hari kita menggunakan ragam lisan, penggunaan ragam ini kadang-kala membawa dampak terhadap pilihan kata dalam ragam tulis. Terkadang tanpa kita sadari, kita menggunakan ragam-ragam lisan dalam kegiatan kita menulis formal. Jadi ada beberapa hal yang terbawa. Nanti akan kita lihat dengan melihat contoh dari tulisan yang telah teman-teman kirimkan. Kita periksa apakah ada penggunaan ragam lisan yang masuk ke dalam tulisan ataukah tidak. Yang paling mudah biasanya dan yang paling sering terjadi gitu, misalnya adalah penggunaan kata-kata baku dan tidak baku, antri dan antre, atau apotik dan apotek. Kadang kita mengucapkan apotik gitu ya, padahal yang benar adalah apotek. Karena kita mengucapkannya apotik, akhirnya yang kita tulis adalah apotik. Kemudian mengenai pemarkah kohesi, jadi tadi ya ada kohesi, unsur-unsur leksikal dan unsur gramatikal. Kohesi ini dapat berupa penggunaan unsur bahasa sebagai pemarkah hubungan antar bagian dalam teks. Jadi untuk menyusun itu kita bisa menggunakan alat-alat. Misalnya menggunakan pemarkah tambahan dengan menambahkan kata lebih-lebih lagi, kemudian tambahan, selanjutnya di samping itu lalu seperti halnya dan lain-lain. Kemudian kita juga punya unsur pemarkah pertentangan, ada kata tetapi, namun bagaimanapun, walaupun demikian, sebaliknya, sama sekali tidak, biarpun, meskipun. Kemudian ada juga pemarkah akibat atau hasil, misalnya sebab itu, oleh sebab itu, karena itu, jadi, maka, akibatnya gitu. Kemudian di perbandingan ada lain halnya seperti dalam hal yang sama, dan seterusnya. Kemudian kita juga punya pemarkah singkatan, dengan maksud untuk menyingkat, misalnya pendeknya, ringkasnya secara singkat atau pada umumnya, dan lain-lain. Kemudian kita juga punya pemarkah tempat yang menunjukkan tempat gitu ya. Ada di sini, di sana, dekat, di seberang, berdekatan, dan lain-lain, serta tujuan. Sementara itu, segera, beberapa saat kemudian, sesudah itu, kemudian ada kemudian. Lalu ada koherensi. Koherensi ini merupakan pertalian antar kata atau kalimat dalam teks. Beberapa kalimat yang memiliki informasi berbeda dapat dihubungkan sehingga menjadi kalimat yang padu. Koherensi ini berfungsi untuk melihat bagaimana seorang penulis dapat menjelaskan sebuah fakta atau peristiwa melalui tulisan. Kita dapat memanfaatkan piranti kohesi untuk mewujudkan sebuah tulisan yang koheren. Kalau tadi di kohesi itu lebih pada bagaimana kata-kata itu dirangkai, mirip mungkin ya dengan koherensi. Koherensi kan juga pertalian antar kata. Tapi kalau di kohesi itu kita tidak melihat maknanya, kalau di koherensi kita melihatnya dalam bingkai makna, dalam bingkai kesatuan ide. Jadi idenya itu bisa padu atau tidak. Nah, dalam penyusunan sebuah wacana atau paragraf-paragraf begitu, untuk bisa memunculkan tulisan yang koheren,
teman-teman juga bisa menggunakan pemarkah kohesi. Yang tadi ada tambahan, kemudian tujuan dan lain-lain, itu bisa digunakan untuk membentuk sebuah tulisan yang padu. Kalau kohesi itu lebih pada pertalian, pertautan, tetapi tidak memperhatikan makna. Kalau di koherensi itu melihat bagaimana ide-ide itu bisa berkumpul menjadi satu dan menjadi kesatuan yang utuh atau padu. Kemudian yang kedua tadi, setelah kita membahas tentang ragam bahasa, adalah laras bahasa. Penentuan laras bahasa ini kita lihat dari segi pemakaiannya. Sebenarnya bahasa yang digunakan oleh penutur atau penulis harus disesuaikan dengan bidang-bidang tertentu yang menjadi pokok pembicaraan. Misalnya ketika menulis ilmiah dengan menulis sastra, itu pasti akan ada hal-hal yang berbeda. Begitu pula dengan menulis tulisan jurnalistik dan tulisan iklan. Ini yang saya tuliskan merupakan 4 contoh yang paling sering kita temukan. Jadi ada laras ilmiah, laras sastra, laras jurnalistik, dan laras iklan. Bukan tidak mungkin akan muncul laras-laras yang lain, misalnya laras kesehatan, laras ekonomi. Kalau misalkan laras ekonomi, teman-teman bisa melihatnya kalau di surat kabar itu ada satu halaman yang berkaitan dengan berita ekonomi gitu. Biasanya yang digunakan dalam satu halaman penuh tentang berita itu merupakan laras ekonomi. Kita mulai dengan laras ilmiah. Ciri-cirinya menggunakan kalimat efektif, bentuk gramatikalnya singkat, kemudian tidak menggunakan bentuk-bentuk yang berlebihan, kemudian memiliki kesepadanan struktur gramatik dan pola pikir. Apa artinya? Struktur gramatik dan pola pikir ini artinya adalah ketika sesuatu hal yang ingin disampaikan itu merupakan hal yang rumit, maka semua hal yang tertuang di dalam tulisan itu harus bisa mewakili apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya ketika penulis ingin menyampaikan hal-hal tahapan-tahapan dalam penelitian yang dia lakukan, maka tulisan yang dituangkan itu juga harus berupa tahapan-tahapan. Tidak bisa kalau misalkan teman-teman ingin menuliskan mengenai langkah penelitian yang telah teman-teman lakukan, kemudian teman-teman hanya menuliskan langkah-langkah penelitiannya, ya begitulah misalnya. Tentu saja tidak bisa. Jadi semakin rumit hal yang ingin teman-teman sampaikan, semakin banyak hal-hal yang ingin teman-teman sampaikan, maka sejalan dengan struktur gramatik yang teman-teman tampilkan atau teman-teman tuliskan. Kemudian tidak menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang ambigu atau bermakna ganda. Jadi semuanya tidak ada penggunaan konotasi ya. Kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang bermakna sebenarnya. Kemudian tidak menggunakan bahasa figuratif, tidak ada gaya bahasa, tidak ada majas di sana. Kemudian tidak menggunakan bentuk-bentuk persona. Di laras ilmiah tidak ada aku, kamu, saya, dia, begitu. Yang paling digunakan adalah peneliti. Misalnya harus menggunakan hanya peneliti, kemudian subjek atau objek gitu. Tetapi tidak ada bentuk-bentuk persona seperti kamu atau aku. Kemudian memiliki keselarasan antar proposisi dan antar paragraf. Proposisi ini merupakan apa yang ingin disampaikan. Ini hampir berkaitan dengan tadi ya, kesepadanan struktur gramatik dan pola pikir. Kalau gramatik dan pola pikir ini kita melihatnya dalam bentuk kalimat yang efektif, sementara keselarasan antar proposisi dan antar paragraf ini artinya inti-inti atau pokok-pokok yang ingin disampaikan oleh penulis itu harus dituliskan dalam paragraf-paragraf yang terpisah. Misalnya ketika teman-teman ingin menuliskan sebuah langkah-langkah penelitian tadi. Langkah-langkah penelitian ada 4 macam, maka paragrafnya juga harus ada 4 macam atau harus ada 4 kalimat begitu. Jadi antara makna dan paragraf, maksud yang ingin disampaikan penulis dengan paragraf yang dituliskan oleh penulis itu harus sejajar. Ini ada hubungannya dengan tadi kesepadanan struktur gramatik dan pola pikir.
Kemudian laras lainnya ada laras sastra. Pada laras sastra ini bahasa digunakan untuk mencapai nilai estetis, untuk mendapatkan keindahan kata, bunyi, kaidah formal bahasa kadang disampaikan. Ada kata-kata yang diulang-ulang terus, begitu. Tentu saja kalau misalkan kita tidak melihatnya sebagai laras sastra dan kita melihatnya dalam konteks atau dalam bingkai laras ilmiah, tentu saja tulisan-tulisan yang ada dalam laras sastra itu tidak akan masuk semua, akan salah semua gitu. Akan tetapi kita tidak bisa melihatnya seperti itu. Jadi kalau dalam laras sastra, kaidah bahasa kadang dikesampingkan. Tidak ada titik, tidak ada koma, itu bukanlah sesuatu yang masalah, karena kadang-kadang maksud dari penulis karya sastra itu disampaikan melalui tanda titik dan koma. Jadi tanda titik, koma itu memiliki arti tersendiri dalam laras sastra. Aturan-aturan kebahasaan pada laras sastra cenderung longgar, itu tadi ya, tidak memperhatikan tanda baca, kemudian ejaan juga tidak selalu diperhatikan. Kemudian ada laras jurnalistik. Laras jurnalistik ini paling mudah kita temui di surat kabar atau majalah atau di media massa gitu. Digunakan para wartawan ketika menulis berita di media cetak seperti koran, majalah, tabloid. Laras jurnalistik ini patuh pada kaidah dan etika bahasa baku. Biasanya sederhana, singkat, padat, tugas, jelas, jernih, dan menghindari kata-kata teknis. Apa itu kata-kata teknis? Kata-kata teknis merupakan kata-kata yang berkaitan dengan bagaimana sebuah hal bisa terjadi. Kita tidak menghilangkan semua kata-kata mungkin begitu. Jadi kata-kata yang disampaikan ini merupakan kata-kata yang sudah jelas kejadiannya, karena itu dalam jurnalistik gitu kan, bukan dalam konteks sastra atau yang lain. Kemudian ada laras iklan. Laras iklan merupakan bahasa yang khas dan unik, bahasa yang tendensius, menawan, ramah, dikemas secara sederhana dan semenarik mungkin, sehingga konsumen akan menjatuhkan pilihan pada produk yang ditawarkan. Laras iklan ini bisa berbeda dan bertentangan dengan laras jurnalistik. Kalau laras jurnalistik itu apa adanya, kemudian singkat, padat. Kalau laras iklan kebalikannya. Iklan-iklan itu kan fungsinya untuk menarik. Jadi kata-kata yang disampaikan juga sedemikian rupa agar bisa menarik. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan melalui grup WhatsApp atau di komentar. Terima kasih.